Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Tip Otomotif Channel. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang halal, yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel di kesempatan pagi hari ini. Saya saat ini posisi ada di tepi pantai Marina Semarang. Ini masih pagi ya teman-teman. Aktivitas masih sepi di pantai Marina. Oke teman-teman, kali ini saya berada di dalam mobil New Avanza tahun 2024 transmisi Matic ya. Nah, jadi seperti ini transmisi mobil Matic untuk Avanza terbaru ya, Matic CVT ya teman-teman. Nah, seperti ini tuas transmisinya. Kemudian ini gigi-giginya ya. Nah, sebelum saya jelaskan dan saya berikan tutorial bagaimana cara mengemudi mobil Matic Avanza terbaru, simak videonya berikut ini. Tapi sebelumnya mohon didukung terus Tip Otomotif Channel, caranya di like, share, dan subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe ya, selalu mendukung Tip Otomotif Channel. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah bisa mengendarai mobil, entah itu manual atau yang baru belajar mobil, jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan bingung untuk mengemudi sebuah mobil bertransmisi Matic ya, CVT ya teman-teman. Jadi untuk transmisi Matic untuk mobil Avanza ini sudah penggerak roda depan menggunakan transmisi CVT. Jadi perpindahannya itu perbedaannya dari yang analog ya. CVT itu lebih halus ya teman-teman. Nah, tapi ada teman-teman harus tahu caranya biar transmisinya itu awet ya, karena mobil transmisi CVT ini kalau sudah kena atau rusak itu mahal dan sulit perbaikannya teman-teman. Partnya sangat mahal ya CVT nya itu. Jadi teman-teman perlu tahu cara menggunakan yang benar, tinggalkan, hindari hal-hal yang bisa merusak transmisi pada Matic mobil ini. Oke, untuk mengendarai mobil Matic ya, di saat berhenti seperti ini ya, pertama di saat berhenti ini mesin sudah menyala. Di saat berhenti agak lama, teman-teman biasakan untuk memindah gigi ke P. Oke, ini saya jelaskan dulu satu persatu. Simbol-simbol ini ya, P ini untuk parkir ya, berhenti lama atau saat mobil ditinggalkan ya. Jadi ketika posisi parkir ini kita lepas handrem itu aman teman-teman ya, karena ada locknya ya. Jadi mobil tidak akan gelundung karena ada shift locknya di sini ya. Nah, kemudian jadi P ini benar-benar saat kondisi berhenti atau teman-teman memparkirkan mobil harus dipindah ke P ya, untuk keamanan dan keawetan Matic mobil ini ya teman-teman. Kemudian R ya, R itu reverse atau mundur, teman-teman sudah tahu ya. Ya, ini R untuk mundur. Nah, untuk mengoperasikan R dari P ke R, nah ini teman-teman. Yang ini agak berbeda. Yang CVT itu ini sini ada tombol penguncinya ya, tombol pembebas. Jadi setiap perpindahan dari P ke R yang melewati R itu kita harus mengangkat menekan ini. Oke, ini saya praktekkan ya teman-teman untuk memindah gigi transmisi Matic Avanza. Kita turunkan handsbrake, kita tekan rem ya teman-teman, untuk jaga-jaga jangan mobil sampai lari, karena kita akan R menggerakkan ke R atau mundur. Jadi ketika ini nanti pindah ke R giginya, mobil sudah bergerak. Jadi transmisi sudah tersambung dengan penggerak roda.
ya, karena mundur ya, makanya langsung bergerak mundur kalau kita. Nah, ini caranya, tekan ini ya untuk mundur ya, ini dari P ke R kita akan mundur, kita harus tekan ini. Coba kalau kita nggak tekan ini ya, tombol shift lock ini ya, ini nggak bisa teman-teman, maka ini akan nyantol ya. Ya, makanya kita harus tekan ini ya, ini tekan sambil tinjak rem ya. Kalau nggak diinjak rem nanti jendil ya gitu teman-teman, karena ini masuk gigi mundur ya. Oke, sambil di rem, pinjak rem, kemudian tekan shift locknya, tarik mundur. Nah, ini posisi ke R. Kalau posisi R mundur, itu ada sinyal bunyi tit. Nah, kalau di layar ada TV-nya, ada videonya, ada monitor di belakang, itu tandanya sudah mundur ya. Kemudian dari R ke N netral 0 ya teman-teman. Coba kita tarik mundur saja. Oke, jadi dari R ke N tidak perlu tidak perlu menekan ini teman-teman, cukup ditarik aja, bisa ke netral ya. Untuk N ke R tidak bisa teman-teman, pokoknya setiap kali kita menuju ke R atau melewati dari N ke P melewati R, kita harus membebaskan ini, kita harus pencet ini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ke P, nah pencet ini, pencet shift locknya ini ke N ya, netral R, ini R mundur N, kemudian D ya teman-teman. Kalau dari netral ke D nggak perlu dipencet ya, tinggal dorong ke belakang. Nah, ini drive, ini udah jalan teman-teman ya, karena saya menginjak pedal rem maka mobilnya nggak jalan. Coba ya, ini drive, kita lepas rem ya, mobil akan berjalan. Nah, enak kan ya. Jadi cuma 2 pedal, gas dan rem. Nah, untuk posisi kaki ya teman-teman, karena mobil matic hanya ada gas dan rem, jadi kaki kiri itu benar-benar tidak digunakan atau cukup diistirahatkan saja di posisi seperti ini. Kita cukup memainkan kaki kanan untuk pinjak rem dan gas. Nah, ini jadi jangan takut mati mesin ya, ini sudah di drive, sudah bisa jalan, kita angkat remnya, mobil sudah bisa berjalan. Kalau tidak kuat, tambah gas. Gitu untuk perpindahan giginya dari P, R, N, D, dan sekarang ini ada S, M ya. Untuk S manual ini ya, ini speed, ini S atau M. Speednya itu bisa sama seperti manual, ada speed 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 5 ya, kecepatan sampai 5 M itu manual ya. Nah, untuk menggunakan S atau M, teman-teman tidak perlu berhenti ya, tidak perlu injak rem. Jadi ketika jalan 60 70, kita tinggal misalnya ini S atau M ini saya gunakan khusus untuk di jalan menanjak ya. Kita butuh power, butuh akselerasi, menyelip gitu ya, biar nyampe, tidak sampai telat ya. Kita pindah ke S atau M, tidak perlu menginjak rem, tidak perlu menurunkan kecepatan. Ini nanti begitu mindahnya cukup mudah, tinggal tekan ke kanan langsung jeglek. Nah, di sini biasanya akan muncul lah itu S speed ya. Ini juga bisa jalan. Nah, kita lepas rem jalan. Ini mode manual ya. Nanti ini bisa menyesuaikan sendiri ya. Ketika kita pelan, itu nanti S-nya berubah angka 1, gigi 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini untuk menambah, kita tekan ke atas ya. Karena kita berhenti, nambahnya cuma mentok 1 ya, gigi 1 ya teman-teman. Kalau ke posisi berjalan kita tambah gini titik, ini bisa 1, 2, 3, 4 ya, nanti seperti itu. Untuk mengurangi tinggal digeser ke belakang. Jadi gini ya. Jadi dari matic ke manual S atau M, tinggal tekan ke kiri, klik. Nah, ini udah manual. Nah, untuk nambah gigi maju, untuk mengurangi gigi mundur ya. Jangan takut teman-teman, ini canggih, ini sudah bisa menyesuaikan sendiri untuk kecepatannya sesuai kebutuhan ya.
Jadi cukup mudah, cukup enak, cukup nyaman menggunakan gigi mobil Matic. Nah, kemudian untuk kembalikannya tidak perlu berhenti, tinggal kita kembalikan ke mode Matic seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan saat mengendarai mobil Matic itu, seperti yang bilang tadi, saat berhenti lama pastikan di P. Ya, kalau teman-teman di lampu merah, jangan di D terus diinjak rem seperti ini ya. Kalau berhenti, biasakan posisi N, ya, tarik handrem, ya. Karena apa teman-teman? Kalau di posisi D juga bisa berhenti, tapi harus injak rem. Kemudian kalau dipaksa pakai gini, nah ini nanti bisa mempercepat kerusakan. Ini posisi D, ditarik handrem atau diinjak rem dalam kondisi lama-lama itu bisa merusak Maticnya teman-teman, karena D ini giginya sudah nyantol, ini sudah jalan, harusnya jalan tapi ditahan oleh remnya cepat aus, cepat rusak, kemudian Maticnya cepat rusak. Jadi ketika berhenti biasakan di netral, kemudian kalau parkir di P. Ya teman-teman, cara mengoperasikan tuas transmisi Matic dan mode S atau M atau manual. Oke, mudah-mudahan tip kali ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dengan channel. Jangan lupa di like, share, dan subscribe Tip Otomotif Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.